Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwonugroho SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini akan saya tampilkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.2 calon guru penggerak Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ibu Sunarti dari SD Negeri 2 Kalipete. Yang kedua, Ibu Suprapti dari SMK Ma'arif 3 Wates. Dan yang ketiga adalah Ibu Utari dari SD Negeri 4 Wates. Dalam diskusi kali ini ada 4 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Pertanyaan pemantik kedua, nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Pertanyaan pemantik ketiga, apa saja hal yang pernah saya lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Dan pertanyaan pemantik keempat adalah, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak diantaranya adalah yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, kolaboratif, yang ketiga, mandiri, yang keempat, inovatif, dan yang kelima adalah reflektif. Berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru penggerak selalu berfokus pada kepentingan dan kebutuhan siswa mereka. Mereka memahami bahwa setiap siswa adalah individu yang unik. Guru penggerak mendengarkan dan menghormati siswa mereka. Mereka menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektual siswa. Yang kedua, kolaboratif. Guru penggerak berkolaborasi dengan rekan kerja, siswa, dan orang tua dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Mereka juga bisa memimpin atau berpartisipasi dalam tim pengembangan kurikulum atau proyek kolaboratif lainnya. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Guru penggerak mandiri memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara independen. Mereka tidak hanya mengikuti panduan, tetapi juga menciptakan strategi pembelajaran sendiri yang relevan dengan kebutuhan siswa. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang keempat adalah inovatif. Guru penggerak mencoba metode pengajaran yang inovatif dan eksperimen dengan teknologi dan alat baru. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas dan pemikiran kritis. Nilai guru penggerak yang kelima adalah reflektif. Guru penggerak secara teratur merefleksikan pengalaman mengajar mereka. Mereka menganalisis hasil pembelajaran siswa, mengidentifikasi area perbaikan, dan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan temuan-temuan tersebut. Menjawab pertanyaan, nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Berikut akan kami paparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, Ibu Suprapti SE, Purwonugroho SPD, Ibu Utari Putiharti SPD, dan Ibu Sunarti SPD. Menurut Bu Suprapti, nilai-nilai yang sudah beliau miliki adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Berpihak pada murid, karena mapel yang beliau ampu ini adalah mapel yang memang harus menghasilkan produk, maka beliau selalu bertanya kepada anak, produk apa yang akan kita buat? Saya berikan beberapa pilihan dan mereka nanti yang akan menentukannya. Beliau hanya mendampingi dan menuntun dalam proses pembelajaran. Nilai yang dimiliki oleh Ibu Suprapti yang kedua adalah kolaboratif.
Bersama dengan guru mata pelajaran yang sama, kebetulan di sekolah beliau mengajar mapel PKK dan diampu oleh 3 orang guru. Jadi beliau selalu berkolaboratif dengan mereka agar kegiatan mata pelajaran PKK ini diminati siswa. Mengingat jam tatap muka itu 8 jam sekali pertemuan. Cenderung anak akan bosan kalau tidak bisa mengemas pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Menurut saya, salah satu nilai yang sudah saya miliki adalah nilai kolaboratif. Penerapan nilai kolaboratif dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan di mana guru dan siswa bekerja sama, dan siswa juga bekerja sama dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menggalakkan kerja tim, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai kolaboratif dalam pembelajaran, salah satunya adalah proyek kelompok. Sebagai seorang guru, saya memberikan proyek atau tugas yang memerlukan kerja kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek tersebut. Ini mengajarkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Dalam pelajaran informatika, elemen teknologi informasi dan komunikasi, ada materi pembelajaran berkaitan dengan konversi bilangan. Dalam proses pembelajaran, dimulai dengan pembagian kelompok menggunakan puzzle yang berisi lembar kerja. Lembar kerja ini terdiri dari 8 buah, masing-masing dibagi menjadi 4. Selanjutnya, anak berdinamika menemukan kelompoknya masing-masing sesuai dengan potongan puzzle yang mereka ambil. Setelah terbentuk kelompok, mereka menyusun meja menjadi meja kerja kelompok mereka. Satu kelas terdiri dari 8 meja, masing-masing kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Teknik mengerjakan tugas terserah kelompok masing-masing. Mereka mencari sumber belajarnya juga terserah. Boleh dengan buku paket, catatan, atau bahkan searching di internet mencari cara menemukan jawabannya. Menurut Ibu Utari Budiarti, beliau sudah memiliki nilai-nilai yaitu mandiri dan kolaboratif. Mandiri, mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik online dari pihak ketiga maupun yang berada di PMM dan SIM PKB. Melakukan perencanaan dan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Contohnya dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, kolaboratif. Beliau menjadi pengurus KKG guru kelas 4 se-Kapanewon Wates, bekerja sama dengan tim P5 sekolah, murid, wali murid, komite dalam proyek P5, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas mengenai perangkat administrasi guru, proses pembelajaran, pelaksanaan bimbingan konseling. Dan beliau menjadi anggota tim pos sekolah, membuat RKS dan pelaporan dana sekolah. Selanjutnya menurut Ibu Sunarti, nilai-nilai yang sudah dimiliki adalah diantaranya berpihak pada murid, kolaboratif, dan mandiri. Berpihak pada murid, belajar di kelas dengan menyenangkan. Karena anak SD masih suka bermain, maka merancang pembelajaran yang di dalamnya ada unsur bermain atau kegiatan psikomotorik. Kolaboratif, bekerja sama dengan wali atau teman sejawat dalam pelaksanaan P5. Mandiri, menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Pertanyaan pemantik terakhir adalah, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Sebagai seorang guru penggerak harus dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka dengan rekan-rekan guru lainnya. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, pelatihan, atau lokakarya yang difasilitasi oleh guru penggerak. Yang kedua, guru penggerak dapat berperan aktif dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Mereka dapat memberikan masukan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan membantu merancang kurikulum yang relevan. Yang ketiga adalah guru penggerak harus dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Mereka bisa merancang tugas dan proyek yang mendorong siswa untuk bekerja sama. Dan yang keempat adalah guru penggerak harus dapat mengorganisir pelatihan atau lokakarya untuk rekan-rekan guru yang berfokus pada topik-topik yang relevan.
seperti inovasi dalam pengajaran, strategi pemecahan masalah, atau pembangunan karakter siswa. Demikian Bapak Ibu sekalian, hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.2 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya Purwanugroho SPD. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.